Pak Adelan, kira-kira menurut Bapak apa sih itu ASN berakhlak tersebut? Biar sobat podcast Kedan Medan mengetahui. Cut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik sobat podcast Kedan Medan, jumpa lagi dengan saya Fitri. Kali ini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya, seorang dokter hewan yang cantik. Siapa? Wanda. Dan kali ini kita bintang tamu kita ini spesial. Tidak jauh-jauh, masih seputaran Satu gedungnya juga. masih seputaran kantor Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Dan kita pakai baju ini. Iya nih, sekalian kita juga karena kebetulan hari ini tanggal 29 November ya, yang mana diperingati sebagai Hari Kopri se-Indonesia. Dengan tema pada tahun ini adalah Kopri melayani, berorientasi dan berinovasi untuk negeri. Tepuk tangan dong. Baik, kembali ke bintang tamu. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang di podcast Kedan Medan. Podcastnya Milik Karantina Pertanian Medan. Siapa sih bintang tamu podcast kita pada hari ini? Ya, Yuk kita perkenalkan yuk dari Bapak yang ini. Ya, saya Ade dengan jabatan analis kepegawaian Kayaknya kita Alida perkenalkan lah ya. kelas 2 Medan. Iya. Berikut bintang tamu kita adalah Pak Adelan. Beliau adalah seorang analis kepegawaian, analis kepegawaian di Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Dan di sebelahnya adalah Bu Tati atau paling sering kita panggil Kak Tati ya, dengan berkecimpung jabatan di kepegawaian juga. kepegawaian juga bersama dengan Pak Adelan. Iya. Baru mutasi dari Palembang. Oh gitu. Anggota baru. Baik, kami ucapkan selamat datang di podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Nah, kali ini sobat podcast Kedan Medan kita akan membahas tentang tidak jauh-jauh ASN dari berakhlak. tidak jauh-jauh dari bidang kepegawaian ya, tentang ASN berakhlak. Nah, ini kita narasumbernya ini mumpuni ini sepertinya ya, sudah menguasai apa-apa. Nah, kita kulik-kulik langsung ya. Yuk kita kulik langsung dengan penasaran. Nah, Baik, Pak Adelan, ini Ya. sobat podcast Kedan Medan ini mau mengetahui ini kira-kira apa sih yang dimaksud dengan ASN berakhlak sesuai topik kita kali ini ya. ASN berakhlak itu apa sih? Ya, pada prinsipnya ASN berakhlak itu berorientasi pelayanan. Nah, di mana Balai Karantina Pertanian itu harus berorientasi pelayanan yang akuntabel, yang kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Nah, di dalamnya itu mencakup keseluruhan itu kita harus ya udah melakukan berupa duta. Nah, duta itu penyambutan daripada untuk pengguna jasa, memudahkan pengguna jasa untuk mengarahkan apa yang harus dia perbuat dan harus dia lakukan di konter terdepan di Balai Karantina Pertanian kelas Medan. Berarti termasuk salah satunya ASN berakhlak ini adalah berorientasi pelayanan, akuntabel tadi ya, akuntabel, kompeten. Nah, dalam berorientasi pelayanan tersebut salah satunya yang sudah diaplikasikan dengan duta pelayanan ya, seperti tadi itu dibilang Pak Ade, untuk memudahkan. Nah, Balai Karantina Pertanian sendiri sudah melaksanakan itu kan Pak? Iya, sudah melaksanakan itu. Juga dengan buat benar istilahnya ASN berakhlak, juga artinya dengan poster-poster yang ada di konter terdepan udah kita pasang seperti apa yang diharapkan oleh Pan RW tersebut. Kita juga ya Mbak Wanda ya, kalau cerita kita terkait duta pelayanan, bahwa selama ini kita juga memang sudah, apabila kita ada penyambutan tamu seperti itu ya, kita Duta sudah pelayanan. ada duta. Duta ini adalah untuk memang tujuannya untuk memudahkan pengguna jasa, Iya. apalagi yang baru pertama kali datang ke kantor, Iya, betul. melakukan sertifikasi, Iya. Menanya, jadi tugas si duta ini adalah untuk mengarahkan. Betul sekali. Pengguna jasanya tahu mau mengapain nggak? Enggak. Selain itu nih Pak, Iya. apalagi nih yang udah diaplikasikan dan yang memang masih berlaku sampai Terkait sekarang? ASN berakhlak di Itu kan Balai tadi kan- Karantina Iya. Pertanian Tadi kelas kan 2 untuk Medan. pengguna jasa. Iya, Sekarang sekarang untuk pegawainya sendiri Pak, gimana nih Pak? Apa yang sudah Untuk dilakukan? mencakup berorientasi pelayanan itu di dalamnya itu harus Ada punya akuntabel. kualitas terbaik. Baik artinya melayani pegawai itu sendiri, tentang bagaimana cara mengupdate dalam suatu aplikasi yang harus dia lakukan untuk mengupdate data-data dirinya, seperti data-data SK segala macam sampai ininya, agar data itu lengkap dan komplit untuk kita analisa
ke depannya. Berarti ASN berakhlak ini salah satunya adalah ayo kita lengkapi data diri kita sebaik mungkin. Itu terkait data misalnya kalau kita pegang Data pegawai pribadi. itu ada SIM ASN Iya. ya. Ya, memang Ya. kalau keadilan ini Datamu tanggung jawab. memang terkenal selalu mengejuk pegawai yang belum Lengkapi. melakukan pelengkapan langsung. Nah, Bu Wanda dilengkapin misalnya apa yang belum dimasukkan dalam SIM ASN, SKK atau apa mungkin seperti itu Iya, ya tadi ya. harus Karena Proaktif sampai di juga. Japri loh. Kalau ada Berarti pegawai yang lupa di Japri. kalau pegawai ini datanya belum, untung nggak di grup ya. Itu baiknya Pak Adelan memang. Karantina Medan bersyukur punya Pak Adelan. Sehingga membangun lingkungan kinerja tuh yang kondusif. Kita ciptakan di BKP Medan seperti itu, baik Iya. dari kepegawaiannya. Kalau Oke. untuk kembali ke tadi sepertinya pelayanan, karena tugas tupoksi karantina adalah salah satunya melayani. Iya, melayani Nah, pelayanan. jadi ini sudah secara otomatis sudah langsung nyangkut ya Pak Ade. Iya, Bahwasanya kita sudah tupoksi kita memberikan pelayanan kepada Iya. pengguna Pengguna jasa jasa. yang membutuhkan Betul sekali. untuk proses sertifikasi. Sertifikasi. Makanya kan menjaga negeri dari Aceh sampai Papua 24 jam. 24/7. 24/7, benar ya Pak Ade ya? Terus untuk langkah ke depannya nih Pak, atau ke Kak Tati sekarang ya. Ya, Ya, gimana? kan tadi kan Pak Ade udah menjelaskan nih apa yang udah dilakuin. Nah, kalau untuk kedepannya ada lagi nggak Kak yang mau dikembangkan lagi nih dari yang udah ada yang sekarang, biar makin mantep lagi nih karantina Medan dalam menerapkan core value berakhlak ini Kak? Boleh nggak sharing lagi Kak? Ya kalau di sini sih saya, karena kan saya baru ya dari Palembang ya. Saya lihat dari kolaboratif itu bekerja sama bersinergi itu dengan orang-orang di luar instansi ya. Itu udah termasuk dari core berakhlak itu, yaitu memberi kesempatan kepada pihak untuk berkontribusi, terbuka dalam kerjasama untuk menghasilkan nilai tambah. Itu udah termasuk core values ASN berakhlak juga. Ya. Termasuk ya Termasuk. Sudah di epidennya dalamnya. seperti itu Iya, ya. Nah, kita sebelum jauh-jauh kemana-mana, kita tanya ini tujuan, boleh diceritakan tujuan ASN berakhlak itu apa kira-kira? Nah, tujuan ASN berakhlak itu yaitu PAN RB itu, atau dari artinya dari atasan sebelumnya, ingin menyeragamkan nilai-nilai dasar bagi ASN sehingga menjadi fondasi budaya kerja ASN yang berprofesional, yang profesional seperti itu. Melengkapi ya, berarti ini ASN ini Ya, menyeragamkan menyeragamkan. nilai-nilai bagi ASN untuk Kedepannya menjadi ASN ini merupakan satu paket lengkap Semuanya. dalam Semuanya. diri ASN itu. yang profesional, ya. Profesional, Loyal, harmonis, kolaboratif. Iya. Jadi Aditif. iya, komponen tersebut apabila sudah lengkap, wah luar biasa. Biasa dong, kita udah Udah benar-benar sudah mengikuti Berisi. mengikuti arahan Presiden Jokowi yang dibuka pada tanggal 7 Juli 2021 kemarin. Ya. Kemarin. Nah, salah satu daripada komponen aktivasi berakhlak itu adalah keaktifan di media sosial. Nah, menurut Pak Adelan, apakah sudah kita laksanakan seperti itu? Sudah ya. Sudah. Berupa, kita tuh sudah kita udah termasuk aktif di ini ya, Media sosial. podcast. Iya. podcast. Iya, Oke, betul. salah satunya podcast ya. Podcast kita, andalan kita di Medan ya. Ya, berarti itu salah satu podcast ini juga bertujuan untuk Iya. menyampaikan informasi. Informasi yang penting Yang untuk penting, kita sendiri maupun pada masyarakat luas. Betul. kira-kira menurut Pak Adelan mewujudkan ini kita bicara secara pribadi ya. Maksudnya mewujudkan seorang personal tersebut menjadi ASN berakhlak. Gampangkah atau susahkah? Ya, yang kita ketahui ya, Ini kita ngobrol ini ya, Ya. terkait pembinaan. untuk pribadi masing-masing itu ya wajib kita kita berupa memberikan kesadaran agar kita terpanggil untuk kita motivasi untuk melakukan apa yang diharapkan oleh pemerintah untuk artinya Untuk bersinergi dalam pelayanan di BKP Medan ini. Melaksanakan pelayanan
dan tujuan utamanya adalah membentuk pribadi yang lebih Bentuk baik pribadi. sepertinya Pak Iya. Dilan ya. Jadi poin yang utama itu adaptif loh Kak. Kan kita kan Adaptif. lagi revolusi yang 4.0 tuh Iya. ya. Iya. Kita dipaksa harus Menghadapi mengikuti perubahan. juga perubahan teknologi. Iya, harus. Jadi harus. Nah, kalau komponen dari berakhlak ini tadi sudah ada dalam seorang ASN, maka sudah tidak diragukan lagi, pasti itu akan menjadi ASN yang unggulan ya. Betul, betul betul sekali. sekali. Itu ya Pak Delan ya. Iya. Artinya paketnya sudah lengkap di situ. Dia bisa menghadapi era digital, oke. Peraturan juga oke, disiplin apa-apa, jadi sudah ada di situ ya. Semuanya Ya. komplit. Semua sudah paket komplit. Jadi setiap ASN yang sekarang ini karena dengan adanya core value berakhlak kan otomatis nih kita kan semuanya dipaksa untuk Ya. tetap terus Bergerak. berlatih diri, Betul Ya, sekali. harus. tetap Menghadapi perubahan-perubahan bersiap yang menghadapi terjadi. perubahan yang ada, apalagi Karena di sini juga kan setiap undang-undang tuh berubah terus. Berarti Kayak harus kita harus bisa menyesuaikan Iya, dengan betul. perubahan Kan, tersebut. baik dari PP 53 ada perubahan di PP 94 di tahun 2001 sehingga mungkin kedepannya lagi mungkin harus kita ikutin, Update terus. kita Update update terus. apa yang harus diharapkan oleh pemerintah untuk bangsa ini. Iya. Mungkin seperti itu. bagus sekali memang doanya Pak adalah ini. Berarti khususnya kita mendoakan khususnya di BKP kelas 2 Ya, Medan kita terlebih mulai dahulu dari menuju organisasi berakhlak. organisasi kita ini Ya. juga. Ya. Untuk saya menambahkan di sini adaptifnya itu tuh kayak Kihoras ya. Saya udah luar biasa juga ya untuk Salah satunya. salah satunya karena di Palembang itu tidak ada. Pas di sini ada Kihoras. Pas saya lihat untuk aplikasinya bagus-bagus juga. Lumayan. Ya. Kihoras itu mungkin bertujuan adalah memberikan kemudahan. Kemudahan. Jadi data-data bisa diambil di situ. Betul ya. sekali. Berupa informasi ya, pusat informasi Informasi, untuk ya. internal kita di Pegawai, ya. BKP Mungkin bisa Medan. mungkin di UPT yang lain ada, cuman berbeda namanya. Yang jelas memudahkan apabila kita ada melaksanakan kegiatan, kita upload di situ, Iya. jadi Iya. bisa melihat ya, Betul, melihat betul. bagaimana apa yang sudah kita laksanakan. Dan Termasuk tentunya cuti juga. cuti. Jadi Betul. kita paperless nih Kak. Iya. Adanya Kihoras Menuju. ini. Menuju. Paperless Kita semua. pelan-pelan. Iya. Ya itu termasuk salah satu ASN berakhlak yang Itu termasuk salah adaptif. satu. Iya. Oke, berarti kita sudah melaksanakan. Sudah semuanya di itu semua sudah. Termasuk apakah inovasi-inovasi yang selama ini Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan luncurkan sudah termasuk ke dalam ASN berakhlak seperti itu epidemi? Mudah-mudahan. Iya. Benar. Amin. Sudah semuanya masuk harmonis karena di sini juga harmonis itu kita menghargai latar belakang orang di sini kan berbeda-beda ya dari agamanya, dari ininya berbeda-beda itu udah termasuk yang bagian harmonisnya. Nah, Dia, untuk akuntabel dari salah satu berakhlak tadi ya, akronim dari berakhlak NASA itu bukan bisa kita ini kan ke disiplin ya. Disiplin Iya. pegawai pribadi masing-masing Pegawai, pegawai. iya. Berat loh nilai yang akuntabel ini. Kira-kira Pak Ade apa yang sudah kita laksanakan di Balai Karantina Pertanian Kelas 2 Medan terkait akuntabel tersebut? Ya untuk kita sendiri di sini Reward atau telah punishment sudah diberi? memberikan reward atau punishment bagi pegawai yang mungkin berprestasi dan mungkin ya melanggar aturan ya tetap harus kita jalankan apa yang harus kita lakukan. Udah kita jalankan untuk di BKP Kelas 2 Medan ini. Berarti sudah ada. Oh iya, kita setiap tanggal 17 Iya. Agustus Tepat ya. hari kemerdekaan. Memberikan reward ya kepada pegawai yang mungkin Pegawai yang berprestasi berhak diberikan reward penghargaan oleh pimpinan tinggi kita. Iya. Langsung ya. Tepuk tangan dulu. Kita juga dapat ya Kak ya. Next. Aduh. Kembali lagi ke tema kita kali ini ASN berakhlak. Terusnya kita tahu berakhlak itu merupakan akronim dari Ya. ada berorientasi pelayanan, pelayanan, akuntabel, kompeten, kemudian harmonis, Satu lagi nih, loyal. adaptif, loyal. Nah, Loyal ini loyal. belum kita ini ya. Iya, Loyal. Jangan sampai ketinggalan nih Oh, loyal kita nih. kulik. Nah, Nah, apakah termasuk loyal tersebut misalnya kita diberikan tugas oleh pimpinan, disuruh menyelesaikan tugas nih dengan baik, dan kemudian kita tidak semerta-merta itu apa sih kalimat yang cocok itu, bahwasanya kita menyampaikan aku ini diberi tugas. Nah, jadi setiap kita diberikan tugas kita akan menjaga termasuk menyimpan hasil tugas tersebut, tidak diinformasikan kemanapun.
kepada siapapun yang tidak ada kepentingannya atas instruksi tugas yang kita laksanakan. Apakah hal tersebut termasuk dalam loyal yang masuk ASN berakhlak tersebut? Iya, betul, itu termasuk. Jadi dia apa yang ada di dalam loyal itu seperti menjaga rahasia jabatan, memegang teguh ideologi juga termasuk di dalamnya, menjaga rahasia jabatan, menjaga iya, menjaga nama, betul, termasuk. Menjaga nama baik sesama ASN juga itu termasuk di dalam loyalitas daripada itu ASN. Misalnya, mudah-mudahan di BKP Medan tidak ada ya Pak Ade. Iya. Misalnya ada, itu ASN, misalnya ada membuat kerusuhan atau apa, itu yang kena justru nama kantor ya. Dari mana sih, siapa sih, kan gitu ya. ya. Nama UPT yang artinya memang yang tercemar atau nama baik yang harus memang kita tampilkan di sini. Berarti berbuatlah yang terbaik untuk UPT kita. Untuk UPT kita. Iya, juga kan selain itu kan kita juga menerapkan secara aktel nih Pak. Itu termasuk juga nggak sih Pak kayak pembacaan korps gitu? Iya, itu artinya pembacaan korps setiap hari Senin Setiap ya Senin kita laksanakan itu apel. harus di samping kita bacakan itu harus kita terapkan apa arti Karena daripada perjanjian. korps Seperti tadi juga ya, kita Betul upacara Iya. Perjanjian Korps Pegawai upacara Republik Korps. Indonesia. Jadi mengingatkan sebenarnya apa tadi bertujuan untuk mengingatkan fungsi kita ya. Salah satunya mungkin seperti Iya, itu. Fungsi kita sebagai ASN itu. benar sih. Iya. Kerjakan tugas sesuai SOP masing-masing. Iya. Seperti itu ya. Luar biasa. Karena selalu berjanji, setiap ini selalu berjanji. Janji. Berjanji kami Pegawai. pegawai Pegawai negeri Iya, setia, taat Ya, dan patuh kepada Seperti itulah. itu. Iya. Janji korpri ya. Iya, benar. Jadi mudah-mudahan tidak hanya diucapkan janji juga tersebut, tapi Diaplikasikan. pada ASN, seluruh ASN, ASN. pada kita pekerjaan kita Sehari-hari dalam Iya. kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan Iya. sehari-hari Terutama dan- di jam kerja. Jam kerja. PT Betul. BKP Close Medan. Iya Kak, ini dong. Kita kan ada banyak inovasi nih. Bisa dong di-sharing nih. Kak, inovasi Iya. yang ada di karantina Medan. Nah, Sebagai iya, wujud kita- core value-nya kita juga Iya berakhlak. benar. Nah, Iya, kita ya mungkin saya sedikit cerita ini Pak Delan ya. Iya. Sama-sama kita ketahui biasanya Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan itu ada beberapa meluncurkan inovasi ya. Ini salah satunya podcast Kedan Medan ini. Betul. Ini tujuannya apa? Podcast Kedan Medan adalah memberikan Informasi. kepada seluruh sobat podcast Kedan Medan. Informasi apapun yang saat itu dibutuhkan. Kita sudah podcast tentang PMK. Udah. Nah, kita podcast dengan dokter hewan karantina yang ada di BKP Kota Medan memberikan bagaimana sih solusi untuk pencegahan kasus PMK tersebut. Iya, ini kan inovasi untuk secara halayak umum berarti. Iya, untuk ada penyebaran juga- informasi juga kan Ah, bisa disebut ya. penyebaran informasi. Ada juga untuk khusus pengguna jasa nih Kak, klinik ekspor. Iya, Ada klinik tujuannya ekspor. apa sih itu Mbak Wana, klinik ekspor? Jadi kan kalau ada pengguna jasa yang ingin dibimbing, dibina sampai Memberi berhasil, informasi, mencari tahu informasi tentang ekspor khususnya ya. nah, kita akan bantu di Arahkan klinik ke ekspor klinik Horas ekspor. Medan. Langkah-langkah apa saja Langkah-langkahnya sampai dia berhasil Kak. sampai dia berhasil. Sampai berhasil dia melakukan ekspor itu. Ekspor. Nah, tadi kan dibahas tuh Kak di bagian ASN Core Value yang berakhlak itu ada inovasi nih Kak. Nah, kita kan banyak nih ya inovasi yang udah kita lakukan di karantina Medan dan yang paling jadi andalan nih Ki Horas nih. Ki Horas. Boleh nggak sih Kak atau Pak Ade mungkin di-share gitu loh sama teman kita ini gimana sih Ki Horas ini yang sangat membantu kita dalam hal kepegawaian ini Kak? Di-sharing Manfaat dari Ki Horas tersebut kira-kira yang apa? udah nyata kita rasakan loh Kak. Iya. Silakan Pak Delan. Keadilan. Ya mungkin untuk kita di BKP Medan ini yang kita ketahui aplikasi Ki Horas itu suatu tempat atau wadah di mana memberikan informasi untuk para pegawai yang salah satu di antaranya itu yang kita informasi dapat kita ketahui itu berupa tugas-tugas kita atau tugas-tugas teman kita Misalnya melakukan cuti nih. tugas di melakukan tugas karantina hewan Oh, SPT ya Pak ya ya? SPT surat tugas beliau informasi umpama cuti kita yang harus kita upload di situ Jadi pegawai tinggal ngambil ke situ tinggal ya. Pak? ngambil di situ Melihat, buka. berapa banyak kita mungkin dalam sebulannya melakukan tugas mengalami sakit ataupun hal-hal lain Dan yang bisa
surat masuk surat keluar juga Iya, surat termasuk keluar di dalam situ ya. Iya. termasuk surat keluar. Jadi kita kayak mengurangi frekuensi orang lalu lalang nih di kepegawaian. Oh, Iya. ada Kihoras. Iya. Silahkan lihat di Kihoras. Biasanya Kita kan lihat. bertanya nih ke bagian kepegawaian. Nah, kira-kira penugasan ini kok seperti ini. Nah, itu tidak perlu lagi, berarti silakan dilihat Lihat di di Ya, Kihoras. bisa kita cek. Artinya kita pengen, oh ada teman kita ngirim surat nih 2 hari yang lalu, apakah sudah masuk? Nah, sehingga kita bisa nggak perlu lagi nanya kepada sekretaris, bisa kita tinjau tinjau sendiri di lah. sendiri di Berarti aplikasi tersebut. apa namanya? Diarahkan segala sesuatunya untuk mandiri bagi pegawai. Iya. Silakan. Jangan tergantung kepada mana silakan, oh kita butuh data ini. Biasa ini kalau akhir-akhir tahun tuh udah mulai repot, akhir bulan lah terutama ada kewajiban Iya. yang harus diisi. Berarti kita silakan kita lihat di situ. Jadi kan secara nggak langsung nilai-nilai kita bertambah Kak setiap pegawai. Jadi mau nggak mau ikut terlibat langsung nih Kak. Selama ini tidak peduli, Tidak peduli tahu melemparkan apa, semuanya. Sekarang penting nggak. kepegawaian. Sekarang cek di sini mau Cek, nggak mau. silakan cek. Iya. Gimana nih caranya membuka Berarti segala termasuk macam. memudahkan kah? Iya, memudahkan. Udah pasti sangat memudahkan. Sangat memudahkan. Sangat memudahkan untuk segala semua ASN. Semua ASN khususnya ya di lingkungan Di Karya Medan. 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 Betul. Nah, selain itu apakah ada lagi aplikasi di bidang kepegawaian yang kira-kira harus seluruh pegawai mengetahui dan melaksanakannya? Iya, untuk aplikasi lain yang membantu pegawai itu sendiri berupa aplikasi MySAPK yang versi dari BKN yang kedepannya akan hilang, akan digantikan dengan CISN. CISN itu aplikasi dari versi BKN. Sementara untuk aplikasi lain yang dari Kementan kita itu berupa SIM ASN, Edupa dan lain-lainnya. MySAPK nanti akan digantikan oleh CISN, aplikasi CISN. aplikasi CSN. Iya. Apakah data setelah digantikan berarti dia data tersebut change atau hilang? Change, dia change sehingga dengan waktu yang beberapa hari lagi mungkin akan digantikan sehingga harus kita lakukan pengupdatean data di MySAPK sehingga di penghujung bulan ini mungkin udah berganti nanti aplikasinya di change ke CISN. Sejauh apa mungkin nanti fungsi atau manfaat daripada CISN ini? Nanti kita Terlindungi ke kah depan. data kita yang lama atau bagaimana? Melihat dengan zaman Bu sekarang Tati yang mungkin bisa dijelaskan. sensitif. Untuk ini ya terlindungi. Nah, yang jelas nanti dari CISN itu kita bisa cross check data-data kepegawaian kita bahwa termasuk dari core valuasi ASN berakhlak itu ada skor-skornya. Jadi skornya itu ada di kemarin kita ada di grup ya, Ya, ada link cuma belum sendiri. kita sebar luaskan dulu, baru kita baru pendataan dulu, nanti kita bisa cross check. Nah, ini termasuk dari core values ASN berakhlak, jadi kita bisa lihat skor kita bahwa kita termasuk pegawai yang Telah update atau komplit gitu. iya, maksudnya Melakukan update skornya udah data-datanya. bagus apa enggak. Intinya di pegawai nanti tuh paling skor paling tinggi 100, udah 85% itu udah termasuk yang bagus. Kalau di bawah 85 itu harus diupdate Lagi. Secara nggak langsung Berarti- diingatkan lagi berdasarkan Iya. nilai yang Kalau tinggi. skornya jelek itu berarti tidak ada pengupdatean dari Kurang, bagaimana? bukan kompetensinya kurang, Kurang. kompetensinya kurang. Karena kita kan sudah ASN berakhlak ya, jadi dia termasuk yang posisinya skornya itu kita setiap tahun pegawai itu harus pegawai kita setiap tahun tuh harus Nilainya naik. Punya nilai. bukan apa tuh Meningkatkan kompetensi. betul, meningkatkan kompetensinya. Jadi setiap tahun itu kita harus ada sertifikat peningkatan kompetensi. Wah, berat juga nih. Berat. Karena sudah core ASN berakhlak. Ya. Berarti salah satu komponen yang meningkatkan kompetensi Betul. setiap tahunnya. Kita udah disuruh digenjot, jadi bagian jadi ASN. digenjot untuk itu. 100% Ya. udah bisa santai, ternyata enggak ya? Enggak. harus Itu mengembangkan punya diri. ya, itu harus setahun itu 20 JP. Wow. Jadi Tahun ini sudah kelar. ya untuk tahun berikutnya. Jadi ini secara nggak langsung nih kita Udah pegawai masuk. ngejar-ngejar nih peningkatan diri nih Kak. Iya, Mau- kompetensi termasuk yang kompetensi. dari ASN berakhlak inilah. Ini salah satu komponen dari ASN berakhlak, Betul. peningkatan Iya, harus kompetensi berkompetensi. pegawai. Mau tidak mau, suka tidak suka, inilah jawabannya. Iya, Seperti betul. itu. Seluruh pegawai ASN.
seluruh pegawai. ASN. Harus dari sekarang pola pikirnya itu untuk kedepannya Nah, itu berarti seperti apa harus dari untuk sekarang kita memperoleh membedah diri. kompetensi pembinaan diri, pola pikirnya sudah harus dirubah seperti kata Pak De tadi ya. Untuk kemajuan, untuk kompetensi, apakah misalnya, tapi tidak diharuskan dari mana, yang mandiri juga boleh, terserah, yang penting sesuai dengan tusi yang bersangkutan, Ya, seperti itu. ya tusi yang bersangkutan. Dan misalnya kalau misalnya kita itu di kepegawaian juga udah termasuk, kita kan harus tahu nih update-update apa aja nih yang terbaru, yang untuk undang-undangnya. Ini kita harus tetap sosialisasikan biar terus Iya, kita biar nggak ketinggalan. betul, nggak Memang ketinggalan. kita sendiri juga harus dipaksa Meningkatkan. melek ya nih. Ya. Iya. Iya, harus dipahami melek teknologi. Teknologi. Dan peduli. Peduli. Iya, Peduli peduli. dengan diri sendiri, dengan data-data kelengkapan tersebut. Nah, Iya, betul. kira-kira ini menurut Pak De dan juga Bu Tati, apakah pegawai BKP kelas 2 Medan nanti bisa untuk menuju nilai sempurna 100%? Nah, itu termasuk adaptifnya ya, harus bisa. Nggak mau. Harus mau nggak mau, harus suka nggak suka, harus Mau bisa. nggak mau nih Harus dapat bisa. teror terus Berarti nih. Iya. salah satu tugas berat dari tim kepegawai, bukan hanya tim kepegawai, enggak kita yang juga. punya diri Kita juga juga. ya, harus ada Harus juga siap membantu. bertanya. Jadi Untuk siap- perubahan. Ya, mari bergegas Mari bersama bergegas. kan gitu. Siap-siap kalau ditelepon, ini lengkapin, oke. Siap di teror nih kalau nggak lengkap ini Kak. Iya. Jam 12 malam Pak De ya. Sebelum Berarti luar biasa ya. Ke depan ini tugas-tugas berat ini, mengingat penghujung tahun sudah Dekat. sangat dekat sekali. Satu bulan lagi. Terkait pergantian dari apa tadi? pergantian tahun, Ya, pergantian aplikasi tadi ya Pak Iya. Tuan, ya? Iya. aplikasi juga. tadi. Yang pas kita ini agak ini ya kurang ininya ya, tapi insya Allah tahun kedepannya kita bakal Iya. rubah ya, Bang. Masih bisa Akan diperbaiki kita kan? benahi, akan kita lengkapi nantinya Mungkin apa-apa yang masukan untuk tingkat pegawai juga mungkin bisa nanti di awal tahun Pak De dan Bu tadi disosialisasikan kira-kira kita menuju komponen Adaptif. perubahan Perubahan. berakhlak tadi itu salah satunya berarti adalah melengkapi data-data dan juga siap Kemampuan. kemampuan kompetensi segala macam, mungkin diberikan sosialisasi di awal tahun bahwasanya ini harus seperti ini supaya karena tidak nanti biar pegawai itu mempersiapkan diri ya Pak. Ya. Tidak Betul, kaget. betul. Tidak Nggak kaget. ini speednya harus Cepat. dicepatkan. Mau nggak Iya. mau nggak mau biar jangan ada yang Harus ketinggalan. mengejarnya secara berlari. Iya. Supaya tidak ketinggalan. Nah, ini terakhir ini ya, karena kita sudah di kode-kode ini kayaknya harapannya untuk Pak Dalan dan Bu Tati untuk terkait ASN berakhlak di BKP kelas 2 Medan ini seperti apa? Bisa disampaikan. Harapannya sih kita bisa mengikuti ya, karena posisinya ya ini kan emang mengikuti perubahan ya. Kita kan emang ini udah dicanangkan oleh Presiden Jokowi ya. Jadi istilahnya mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus mengikuti ASN berakhlak ini. Nah, kita harapkan kita bisa dan kita mampu. Terlepas umurnya berapa ya Kak ya. Betul sekali. Karena di sini juga tolong menolong, mungkin bagi yang tidak bisa kita kepegawaian kita bakal mengajari ya, sesuai dengan ASN berakhlak lah. Iya. Saling tolong menolong. Harus Kita tolong lah, berkomitmen intinya. berkomitmen. Iya. Iya. Semuanya. Pokoknya sudah kolaborasinya udah pas lah ASN berakhlak. ya mungkin seperti itu. Itu. Aduh, mungkin banyak yang kita tanya, tapi sayang waktu yang membatasi kita. Lagi-lagi waktu. Lagi waktu, dan mungkin salah satunya bahwasanya dari perbincangan kita tadi bahwasanya ASN berakhlak adalah gerbang menuju perbaikan agar kita ASN ini siap menghadapi segala sesuatunya, Iya. global, perubahan dan juga menjadi lebih baik. lebih baik baik lagi. Oke, tepuk tangan untuk bincang kita hari ini. Baik, sobat podcast Kedan Medan, demikian tadi perbincangan kita dengan bintang tamu kita dari Kepegawaian Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak De, Sama-sama. Bu Tati atas waktunya, berkenan kita undang dan bincang-bincang ya. Nanti next time kita undang lagi tahun depan ya. Siap. Baik, sobat podcast Kedan Medan, demikian tadi perbincangan kita dengan tim kepegawaian dari Balai Karantina Pertanian kelas 2 Medan. Mohon maaf kami apabila selama acara ini berlangsung ada terdapat kekurangan dan juga salah-salah kata. Untuk itu mudah-mudahan podcast Kedan ini dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semua. Saya Fitri undur diri. Dan juga saya Wanda undur diri. Bintang tamu kita
Ade. Tati. Oke. Mudah-mudahan kita jumpa di lain waktu dan juga topik yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.